Selamat pagi guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Ada satu orang dia ini berprofesi sebagai pengemudi travel gitu ya, yang di charter gitu. Nah, dia itu berkata begini, "Pak, saya ini menikmati hidup loh." "Kok bisa, Pak? Kan Bapak seorang pengemudi, kemudian apa yang Bapak nikmati?" "Iya toh, Pak. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa tahu tempat wisata, tapi Bapak yang bayar." Keren ya, pemahaman ini dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang itu bisa menikmati hidupnya. Jadi ceritanya begini, seorang bapak ini harus standby, sudah berangkat dari pool tempat persewaan mobilnya itu jam 5 pagi, atau mungkin jam setengah 6 sudah sampai ke tempat yang dituju tersebut ya. Jadi orang tersebut berkumpul di menjemput seseorang di satu tempat tertentu gitu ya. Terus kemudian dia mengemudi kan, bisa jadi jam 6, bisa jadi jam 7, itu sudah mengemudi. Nah, saat dia mengemudi, sampailah mungkin jam 9 sudah sampai ke tempat wisata tersebut. Sehingga orang tersebut bisa beristirahat setelah sampai ke tempat wisata tersebut. Mungkin dia juga bisa melihat-lihat gitu ya situasi yang ada di sana, sehingga dia bisa tahu, oh tempat wisata itu seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi mungkin dia jam 10 gitu dia istirahat gitu ya, sampai jam 12, kemudian jam 12 mungkin keluar makan, cari makan siang, terus kemudian kembali lagi ke tempat wisata itu jam 2, jam 3 gitu dia istirahat. Mungkin jam 5 sampai jam 7 gitu dia mulai jam 7 lah dia mulai mengemudi untuk pulang ke misalnya tempat tujuannya. Nah, sementara penumpangnya kan tidur, dia mengemudi. Bisa jadi ada yang ngajak omong, bisa jadi semua penumpangnya tidur karena kecapean. Nah, singkat cerita, dia sampai ke tempat kota kembalinya itu mungkin jam 9. Turun mungkin sampai di pool jam 10, jam 11 gitu ya. Dari jam 10, jam 11 itu dia harus nyuci mobilnya, kemudian membersihkan. Mungkin ready jam 1, jam 2 dia sudah
bisa selesai beristirahat. Jam 2 dia tidur sebentar, dia jam 4 harus sudah bangun, karena jam 5 kan sudah harus ke tempat tujuan, atau setengah 6 sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, kalau kita melihat ritmenya dia, rasanya kok nggak enak ya. Rasanya kok hidupnya dia jam tidurnya terbalik. Itu juga terjadi di tenaga kesehatan juga demikian. Profesi tertentu, mungkin keamanan juga demikian, jam tidurnya terbalik. Sedangkan dia bisa mengatakan, saya menikmati hidup loh Pak. Loh, kok bisa? Saya bisa tahu tempat wisata, saya bisa jalan-jalan, tapi Bapak yang bayar. Ini satu pemahaman yang keren, luar biasa. Perlu kita contoh karena dia membawa aura positif gitu. Dia membawa pemikiran yang positif, sehingga hidupnya dia bisa nikmati. Dia tidak merasa bahwa tidur jam 2, bangun jam 4 itu merupakan satu kendala. Enggak sama sekali. Tetapi dia bisa beradaptasi dengan kondisi seperti demikian. Satu orang berkata bahwa, oh saya kalau jadi seorang misalnya birokrat, saya tidak suka, enak saya jadi pengusaha. Ya memang dia seorang pengusaha. Ada orang yang bilang, saya tidak mau jadi pengusaha, saya mau jadi karyawan. Jam 5 pulang, saya tidak mau mikirin kerjaan. Saya dari katakan jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 saya urusan kerjaan. Ada orang yang kerjanya loyal sampai lembur-lembur di kantor, di rumah masih lembur-lembur. Bisa jadi mungkin dia tidak bisa mengatur dengan baik waktunya. Bisa jadi memang load kerjaannya banyak. Bisa jadi memang dia menikmati kondisi seperti itu. Seorang dokter itu ditelepon loh guys, jam 3 pagi. Kemudian akhirnya dia harus jam 7 sudah di rumah sakit. Dia praktek sampai jam 9 malam. Bekerja terus di rumah sakit, di tempat praktek sampai jam 9 malam. Kemudian dia bekerja lagi. Jam 3 masih ditelepon. Kenapa? Karena ada orang masuk, pasien masuk, perlu konsultasi, sehingga dia mungkin jam tidurnya terganggu. Tetapi bagi seorang profesi dokter tersebut, dia menikmati. Kenapa? Karena dia bisa menolong, menyembuhkan orang. Saya pernah punya satu pengalaman begini guys. Satu nasabah saya itu stroke gitu ya. Dia itu sebetulnya punya asuransi individu pribadi gitu ya. Entah bagaimana ceritanya, ini kejadiannya di luar pulau ya, daerah NTT sana ya. Kemudian entah bagaimana dia itu lupa bahwa di rumah sakit itu ada rumah sakit yang besar, rumah sakit yang melayani individu. Tapi dia pergi ke rumah sakit umum daerah. Nah, kalau orang sakit stroke itu, kalau penyempitan itu bisa dilakukan dengan satu obat, kemudian penyempitannya itu dihancurkan sehingga dia tidak stroke lagi. Tetapi karena dia ada batasan sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Jadi dia pulang dari rumah sakit masih stroke. Harusnya kalau dia pakai asuransi yang individu, dia bisa tidak perlu stroke sampai di Surabaya. Nah, singkat cerita, dia kan nggak bisa langsung terbang ya. Kalau stroke, ada tekanan darah tinggi, karena penyempitan itu nggak bisa terbang, harus kondisi stabil baru bisa terbang. Singkat cerita 2 minggu kemudian dia pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya kondisinya tangan dan kakinya dia itu kayak tidak normal gitu. Boleh dibilang dalam bahasa Indonesia lunglai gitu ya. Tidak berfungsi dengan baik gitu.
Nah, singkat cerita akhirnya dia terpaksa berobat karena kondisi stroke-nya tidak membaik. Akhirnya dia dirawat inap dan di situ dikasih vitamin otak, harganya kurang lebih 10 juta sebulan, dan dia berobat di rumah sakitnya beberapa bulan kan. Dia berobatnya beberapa bulan, dia di rumah sakitnya mungkin beberapa hari. Kemudian dikasih obat yang untuk penghancur itu, meskipun boleh dikategorikan telat gitu ya, akhirnya dia bisa mendapatkan pertolongan gitu. Singkat cerita, orang tersebut itu bisa tertolong dari stroke-nya. Ternyata dia masih punya fasilitas manfaat yang sakit kritis. Itu akhirnya cair, guys. Kemudian beberapa saat kemudian dia juga mendapatkan dia mempunyai polis mengenai sakit kritis yang berulang 3 kali. Namanya multiple, itu juga cair. Kemudian dia juga punya fasilitas bebas premi, sehingga dia tidak perlu bayar. Jadi sekarang preminya dia tidak perlu bayar, yang bayar asuransinya tersebut, tetapi dia juga mengalami sehat. Jadi itu luar biasa ya, dia mendapatkan pertolongan, dia bisa mendapatkan kesembuhan, dia bisa mendapatkan hal-hal yang baik gitu yang dialami sama dia, sehingga dia bisa baik sehat maupun baik dia sehat, baik dia pulih kembali, dia bisa beraktivitas. Soalnya kalau tangannya dia tidak berfungsi dengan baik, dia ini biasanya jualan makanan yang berkaitan dengan daging yang perlu dipotong-potong gitu. Nah, dan dia tidak bisa bekerja, tapi untungnya pekerjaannya dia juga bisa dilanjutkan sama pegawai-pegawainya. Dia tinggal instruksi, ini begini, ini begini, ini begini, dan akhirnya dia bisa sehat kembali, usahanya tetap bisa jalan, preminya sudah tidak usah bayar, dia mendapatkan fasilitas untuk klaim itu, dan klaimnya bisa terbayar. Dia tidak usah mengalami sakit lagi, dan dia bisa pulih. Jadi kondisi tertentu ini ternyata mendatangkan kebaikan, meskipun tampaknya kok nggak baik ya, meskipun tampaknya kok seperti begini ya, sehingga dia bisa mengalami satu kondisi gitu ya. Oh, kok aku harus lewat sakit? Oh, kok aku harus lewat tanganku tidak bisa berfungsi dengan baik, kakiku juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Iya, saya ingat itu tangan kanannya. Sekarang dia sudah bisa beraktivitas, sudah bisa mengemudi, sudah bisa jualan lagi. Dia jaga kesehatan. Ya, bersyukur sama Tuhan ya. Ini di Surabaya ya guys, di tanggal 4 September hari Rabu 2024 pukul 8.58 kondisinya seperti ini. Ini saya ada di daerah Wonokromo guys. Raya Wonokromo, kalau saya nanti ke kiri itu bisa ke arah Gunung Sari. Ini saya mau terus ya guys. Nah, di kiri itu ada Terminal Joyoboyo. Terminal juga dipakai sebagai tempat parkir, juga dipakai sebagai, jadi bawahnya itu terminal, atasnya buat tempat parkir. Keren juga ya. Nah, di bawah nanti ini mungkin akan ada underground lagi gitu ya. Cuma kapan selesainya saya tidak punya datanya.
Jadi terowongan jalan kaki bawah dari mana ke mana saya juga kurang tahu kan. Nah, kalau saya ke kiri itu ke Raya Darmo, ini saya ke Raya Diponegoro. Kalau jalan raya Diponegoro ini nanti bisa ke Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Blauran, Tidar, bisa arah ke sana ya guys. Raya Darmo ini ada 3 jalur, 1 jalur untuk sepeda ya guys, jadi 4 jalur. Oh, keliru jalan. Nah, kalau saya ke kiri itu bisa ke Rumah Sakit RKZ, saya kalau ke kanan itu bisa ke arah Ngagel ya guys. Di sini ada Rumah Sakit Darmo, ada pizza. Kenapa sih kok saya sering cerita rumah sakit? Karena profesi saya sebagai agen asuransi, jadi ya keluar masuk rumah sakit. Saya merasa bahwa orang sakit itu tidak enak, oleh karena itu ayo kita jaga kesehatan ya guys. Kita jaga sebaik mungkin, karena sakit itu tidak enak. Ini masih Raya Darmo, kemudian depan itu kira-kira sudah jalannya mau menuju ke Urip Sumoharjo. Di depan ada BCA besar, di kiri ada Bank Mandiri, CMB Niaga. Oh sorry, Niaga bukan Mandiri. Di depan itu ada Apotek Kimia Farma. Belok ke kiri Pandigiling bisa ke arah Hotel Quest, Hotel Santika Pandigiling. Wah, ini perusahaan besar kok akhirnya tutup ya, nggak lanjut lagi ya. Waduh. Yang kanan ini ada Sun Life, sebelahnya ada BCA. Satu tempat makan yang cukup
besar ya guys, berhenti. Di depan itu yang ada kayak tower itu namanya BRI Tower. Setelah ini saya mau memasuki Jalan Urip Sumoharjo. Ini ada apotek Kimia Farma cukup besar di sini ya guys. Nah ini saya masuk ke Urip Sumoharjo. Di situ ada Bank UOB yang handover Citibank ya, United Overseas Bank. Di kanan itu ada Spasio Intiland. Di depan ini ada Hotel Bumi Surabaya, dulu Hotel Hyatt, sekarang ganti nama Hotel Bumi. Di kanan nanti ini ada Diandra, di sini ada beberapa hotel ya, karena di sini boleh dibilang kalau saya kategorikan sih Surabaya Pusat. Di kiri ada Bank Jatim. Ada beberapa hotel. Nah, itu dia Tunjungan Plaza, sudah sampai perjalanan 39 menit ya. Giat sudah selesai. Ini Jalan Basuki Rahmat ya guys. Ini ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Oke, TP-nya masih sepi, masih lampunya seberapa banyak. Selamat datang, silakan masuk. Semoga saya dapat tempat parkir yang enak ya guys. Semoga dapat tempat parkir yang enak. Semoga dapat tempat parkir yang enak guys. Kayaknya di situ ada. Nah itu dia.
Nah ini dia. Wah itu yang ya sulit itu keluarnya nanti.